Hola, teman-teman penikmat film. Kalian pasti pernah ngalamin kan? Hype duluan gara-gara film dapat standing ovation di festival besar, terus masuk bioskop dengan ekspektasi tinggi. Pulangnya agak bingung harus bilang bagus, atau ya gitu doang. Nah, itu yang gue rasain pas nonton Exit 8. Film ini sempat hype banget pas premiere di Cannes, dapat standing ovation sampai 8 menit. Banyak yang bilang ini bisa jadi adaptasi game horor pertama yang bener-bener sukses. Tapi beneran seseram itu nggak sih? Jadi ceritanya simple. Ada seorang pria yang kejebak di lorong subway Tokyo yang nggak ada ujungnya. Dia harus nurutin satu aturan. Kalau nggak ada yang aneh, jalan terus. Kalau ada anomali, putar balik. Salah langkah dikit aja, balik lagi ke titik awal. Nah, di awal film ini, sumpah, gue akuin ini bener-bener kelas master horror atmosfer. Sinematografinya cakep banget, pakai long take yang bikin kita ikutan panik. Desain suaranya gila sih. Tiap napas aktornya, tiap langkah kakinya, bikin deg-degan. Kazunari Ninomiya, yang jadi si cowok asma itu mainnya total. Bikin lo ngerasa kayak lagi ikut ngos-ngosan di lorong itu. Atmosfer claustrophobic banget, sampai gue beneran merhatiin tiap detail layar, takut ada anomali nongol tiba-tiba. Tapi sayangnya, setelah seperempat awal yang bikin greget, film ini mulai kehilangan taring. Masuk subplot tentang anak kecil. Yes, lo nggak salah dengar. Dari horor psikologis yang serem banget, tiba-tiba digeser ke drama penyelamatan yang manis-manis. Tonenya langsung tabrakan. Semua atmosfer creepy yang udah dibangun rapi, buyar begitu aja. Yang bikin agak nyesek, anomali-anomali yang jadi inti seremnya game aslinya, jadi makin jarang, makin nggak kreatif, dan lama-lama terasa kayak gangguan latar doang. Padahal ini kan peluang gede buat mainin horor psikologis yang makin lama makin absurd. Bahkan satu jump scare yang lumayan efektif datangnya telat banget pas penonton udah keburu kehilangan tensi. Jadi bukan bikin kaget malah bikin, akhirnya ada juga. Tapi gue kasih kredit di beberapa hal. Set subway-nya detail banget, beneran kayak nge-live actionin game aslinya. Akting Ninomiya sebagai tokoh utama tuh solid. Dan ada satu karakter bernama Walking Man, creepy abis, yang cukup bikin merinding. Masalah utamanya ada di pilihan naratif. Sutradaranya, Genki Kawamura, yang sebelumnya sukses banget jadi produser Your Name sama A Silent Voice, kayak terlalu maksa masukin kedalaman emosional lewat subplot si anak ini. Padahal yang bikin game Exit 8 memorable justru horor eksistensialnya, repetisi, paranoia, rasa terjebak. Nah, itu malah ditinggalin. Hasilnya, filmnya jadi kehilangan identitas. Buat penonton awam, mungkin masih oke-oke aja sebagai drama thriller. Tapi buat fans gamenya, ini rasanya kayak dikhianati. Padahal Exit 8 punya potensi gede banget. Konsep lorong tanpa ujung, ini kan bisa jadi simbol tekanan hidup modern yang monoton. Kayak rutinitas orang Jepang yang jalan lurus, repetitif, dan bikin mental drop. Sayangnya, filmnya nggak mendalami itu. Malah sibuk bikin drama tambahan. Jadinya ya gitu, bukan drama yang bikin nangis, bukan horor yang bikin merinding, jadi semacam lorong buntu buat penonton. Jadi gimana? Exit 8 sebenarnya punya semua bahan buat jadi adaptasi horor psikologis yang memorable. Openingnya atmosferik, teknisnya ciamik, dan aktingnya mantap. Tapi pilihan naskah yang salah, terutama dengan masukin subplot yang gak perlu, bikin film ini jatuh jadi drama repetitif yang gampang dilupain. Kalau lo bukan pemain gamenya, mungkin film ini masih bisa dinikmatin sebagai thriller eksperimental yang lumayan artsy. Tapi buat fans yang berharap filmnya sedingin dan seseram gamenya, ini bisa kerasa kayak pengkhianatan. Nah, kalau lo sendiri gimana? Apakah film ini masih cukup bikin lo merinding, atau malah jadi tontonan repetitif yang bikin ngantuk? Drop pendapat lo di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Sampai ketemu di review film berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol santai soal film. See you guys, bye-bye!